Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Oktarini dengan NPM 1911010138 kelas K semester 6. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Happy Komikesari, MPDI. Baik, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah tentang pengertian inovasi pembelajaran. Yang kedua, masalah yang ada di Indonesia sehingga diperlukan inovasi pembelajaran. 3, faktor yang mendorong pendidikan di Indonesia itu perlu diinovasi. Dan yang keempat itu, apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah nomor 2 dan 3, atau upaya apa saja yang akan saya lakukan untuk berinovasi dalam pembelajaran. Saya akan membahas dari pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran adalah upaya perubahan sistem pembelajaran ke arah yang lebih baik atau karena adanya suatu permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Maka di sini diperlukan sebuah inovasi. Inovasi itu ada dalam bentuk ide-ide baru, gagasan, metode atau alat, pendekatan, dan sarana yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, meningkatkan mutu pembelajaran, dan menarik minat masyarakat. Yang kedua, masalah apa yang ada di Indonesia sehingga diperlukannya inovasi pembelajaran? Permasalahan pendidikan di Indonesia itu datang dari segala bidang. Ada yang pertama dari fasilitas atau sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai. Padahal sarana dan prasarana itu merupakan hal yang penting untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 2, ada tenaga pendidikan yang kurang terlatih atau profesional. Peningkatan mutu sekolah itu bertolak dari peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik. Apabila guru sebagai salah satu komponen pendidikan belum memiliki profesionalisme yang memadai, di situ juga akan berakibat pada peserta didik. Mereka akan menjadi lulusan-lulusan yang kurang berkualitas. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media dan sumber belajar sebagai akibat dari rendahnya kualitas guru. Akibat dari hal ini, siswa itu menjadi pasif dan sulit menerima materi yang diajarkan. Yang keempat itu ada dari kurikulum yang berjalan itu belum terlaksana dengan baik karena guru belum terlatih dalam menerapkan kurikulum tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu faktor yang mendorong pendidikan di Indonesia itu perlu berinovasi. Antara lain adalah bertambahnya penduduk secara langsung menyebabkan meledaknya jumlah anak usia sekolah dan menuntut pembaharuan dalam bidang pendidikan seperti penyediaan gedung, buku, dan sarana prasarana. Lalu, perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan sekolah melakukan inovasi berkaitan dengan kurikulum yang berjalan. Lalu, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dan yang terakhir ada dari tantangan dan persaingan. Pada masa sekarang di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, akses transportasi semakin berkembang pula, tidak hanya di daratan tapi juga
di perairan dan udara, menyebabkan anak-anak bangsa itu bisa bersekolah ke luar negeri karena adanya anggapan bahwa sekolah luar negeri ini dianggap lebih berkualitas. Nah, hal ini menjadi salah satu kendala yang dikhawatirkan masyarakat itu akan kurang berminat menyekolahkan anak mereka di negeri sendiri. Selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah nomor 2 dan 3, atau upaya apa saja yang akan saya lakukan untuk berinovasi dalam pembelajaran. Berkaitan dengan hal ini, upaya yang dapat saya tawarkan adalah dengan melakukan kerjasama antar sekolah dengan suatu perusahaan. Karena memang salah satu faktor yang mendorong pendidikan perlu berinovasi adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, di sini sekolah perlu melatih peserta didik agar memiliki keterampilan teknis dan pengetahuan yang berhubungan dengan perusahaan atau membuat suatu rancangan pembelajaran mengenai ilmu dan keterampilan yang harus dimiliki ketika bekerja di perusahaan tersebut. Rancangan pembelajarannya bisa berupa agregasi, peserta didik mengakses materi di YouTube, artikel, dan lain-lain. Selain menyimak apa yang dijelaskan oleh guru, agar peserta didik itu lebih memahami materi, lalu peserta didik melakukan penilaian atau menarik kesimpulan mengenai video atau artikel yang mereka lihat, agar peserta didik itu terasah pikirannya. Dengan demikian, sekolah dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja di perusahaan itu. Nah, dari pihak perusahaan akan membantu mendanai kebutuhan sekolah karena sekolah telah melahirkan lulusan-lulusan yang siap bekerja. Dan di sini masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai akan sedikit demi sedikit itu teratasi. Dan hal ini akan dapat mengurangi pengangguran yang terjadi. Nah, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.